Aku berdiri di halaman belakang rumah yang dijadikan tempat resepsi pernikahan. Gaun pengantin putihku menangkap cahaya lampu hias string yang tergantung di atas kepala. Semuanya terasa sempurna hari itu, cuaca cerah khas Jakarta, bunga melati dan anggrek tropis menghiasi setiap sudut. Senyum Andi yang lebar saat mengobrol dengan teman-teman kuliahnya di dekat lantai dansa sementara. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Ibu mendekat dengan senyum khas yang sudah aku lihat ribuan kali. Senyum itu tidak sampai ke matanya, senyum yang selalu mendahului sesuatu yang tidak menyenangkan tapi dibungkus rapi sebagai kasih sayang. "Rino, sayang, kamu cantik sekali," katanya sambil merapikan kerutan tak kasat mata di lengan gaunku. "Ibu perlu bilang rencana kecil kita." "Rencana?" Perutku langsung mual. Seharusnya tidak ada rencana apapun di hari pernikahanku selain yang sudah Andi dan aku atur bersama. "Kita sudah putuskan mobilnya diberikan ke dia," lanjut ibu santai, seolah sedang bicara soal cuaca atau memuji catering. Otakku berhenti sejenak. "Mobil opo?" "Tentu saja Honda Curve itu," kata ibu sambil menunjuk ke seberang halaman tempat orang tua Andi berdiri di dekat mobil silver mengkilap dengan pita merah masih terikat di pegangan pintu. Hadiah pernikahan senilai 350 juta, yang baru saja mereka berikan beberapa jam lalu. Dia butuh lebih daripada pengantin baru yang sudah punya 2 penghasilan, tambah ibu. Aku melirik melewati bahu ibu dan melihat kakakku. Adikku dia. Berdiri sekitar 6 meter jauhnya dalam gaun silver berkilau, yang harganya lebih mahal dari sewa bulanan pertamaku. Dia menyadari aku melihatnya, melambai kecil dengan jari, dan menggoyang-goyang kunci mobil yang jelas-jelas miliknya. 120 tamu tertawa dan menari di sekitar kami, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. "Aku tidak mengerti," kataku, padahal aku sangat mengerti. "Ini lagi-lagi hari Selasa biasa di keluarga Wijaya." "Sayang," ibu menepuk lenganku. "Tio masih membangun kariernya. Kamu dan Andi sudah mapan. Ini cuma mobil. Jangan dibesar-besarkan." Nodo peringatan dalam suaranya jelas seperti lonceng. Di seberang resepsi, suamiku baru melihat ekspresi wajahku. Andi minta diri dari percakapannya dan berjalan ke arahku, alisnya berkerut khawatir. Perutku terasa sakit seperti biasa, rasa hampa yang sudah kukena sejak kecil, rasa diabaikan, rasa selalu harus berkorban. Aku ingat saat umur 12 tahun, ibu memintaku memberikan kamar yang lebih besar ke dia. "Kamu yang lebih tua, kamu mengerti," katanya waktu itu. Dan aku memang mengerti. Bahkan saat itu, aku tahu keinginan dia selalu lebih utama daripada kebutuhanku. Di umur 18, aku kerja 2 pekerjaan paruh waktu untuk beli Toyota bekas dengan odometer sudah 200.000 kilometer. Sementara orang tua memuji prestasi akademik dia, tanpa pernah sebut bahwa waktu luang dia untuk belajar dibayar dengan kelelahanku. Andi sudah menyaksikan pola ini sepanjang 7 tahun hubungan kami. Hari raya di mana dia dapat ibone terbaru sementara aku cuma dapat sabun mandi. Makan malam minggu di mana ibu selalu masak menu favorit dia. Liburan keluarga yang dijadwalkan mengikuti agenda dia. Sekarang, di hari pernikahanku, Andi sampai di sisiku, tangannya lembut di siku. "Semua baik-baik saja," tanyanya, tapi matanya sudah bilang dia tahu jawabannya. Ibu berbalik ke sekelompok tamu terdekat. "Dia butuh kendaraan yang andal," jelasnya podo teman kuliahku dulu, Mito, yang tampak bingung sekali. "Mereka kan sudah punya 2 penghasilan." Senyum sombong dia terasa seperti asam yang membakar kulitku. "Ini cuma mobil, sayang," ulang ibu sambil melambai tangan seolah tak penting. Tanganku mulai gemetar, tapi saat aku bicara, suaraku lebih tenang dari yang kuperkirakan. "Permisi sebentar."
Aku membuka celut pengantin kecil berhias manik yang hanya muat lipstik dan tisu. Ibu memandang bingung saat aku mengeluarkan amplop tertutup rapat. Ibu memberikan hadiah pernikahan kami. Pertanyaan itu memotong obrolan resepsi. Beberapa kepala menoleh. Andi berdiri tegar di sisiku. Kehadirannya memberi kekuatan, bukan hanya cinta, tapi aliansi sejati. Rino, ini bukan waktu dan tempatnya, desis ibu, senyumnya memaksakan diri. Kapan waktu yang lebih baik? Setelah dia bawa pergi mobil kami, aku memegang amplop di antara kami. Ibu bahkan tidak tanya orang tua Andi apakah boleh mengalihkan hadiah mereka. Di seberang halaman, Pak Joko dan Bu Dewi Pratomo menoleh, jelas bingung dengan ketegangan di dekat menantu mereka. Wajah ibu memerah. Ini urusan keluarga. Yo, memang, aku setuju. Dan Andi sekarang keluargaku. Pak Hari, ayahku, mendekat dengan wajah khawatir. Dia membuka mulut tapi diam seperti biasa seumur hidupnya saat ibu yang memutuskan. Aku membuka amplop dan mengeluarkan selembar kertas. Ini dokumen notaris yang menyatakan hadiah pernikahan tidak boleh dipindahkan tanpa persetujuanku. Suaraku tidak goyah. Andi dan aku sudah siapkan minggu lalu. Opo, jerit dia, kunci mobil masih digenggam erat. Resepsi langsung sunyi, ketegangan menyebar seperti api liar di antara tamu. Ibu menatapku seolah belum pernah melihatku. Mungkin memang belum. Aku berdiri tegak, dokumen notaris sedikit gemetar di jemariku. Wajah ibu berubah dari berwibawa jadi terkejut tak percaya. Resepsi di sekitar kami menjadi sunyi tak wajar. Odo lagi, kataku, suaraku lebih kuat dari perasaanku. Aku meraih lagi ke dalam celut dan mengeluarkan ponsel. Dia mundur selangkah, gaun silvernya menangkap cahaya lampu. Rino, ayolah. Aku buka kunci ponsel dan putar layar ke ibu. Tia menyelinap ke garasi kami semalam. Foto menunjukkan Tia berpose di samping Honda Curve berpito. Satu tangan di kap mesin, tangan lain pace si kencaptionyo. Akhirnya dapat mobil yang cocok buat aku. Pak Hari maju, tangan terangkat menenangkan. Dia cuma excited sojo. Excited, suara Andi naik di sisiku. Excited mengambil hadiah pernikahan kami tanpa izin. Aku geser ke layar lain. Pesan WhatsApp antara ibu dan Tia 3 minggu lalu. Pesan ibu, kita urus di resepsi sojo. Lebih mudah bilang sudah diputuskan daripada minta izin. Orang tua Andi menyusuri kerumunan kecil yang mulai berkumpul. Wajah Bu Dewi memerah, anting-antingnya berkilau saat dia geleng-geleng kepala. Joko, kata Bu Dewi, ini benar. Kamu bilang mobil ini untuk Rino dan Andi. Ibu kembali memasang senyum tipis. Dewi, Joko, kami cuma menyesuaikan berdasarkan kebutuhan. Keluarga kan berbagi sumber daya. Berbagi, ulangku. Koto itu terasa pahit. Kalian tidak minta kami berbagi. Kalian langsung ambil. Tia maju sekarang, wajahnya memasang ekspresi terluka, yang sudah sempurna sejak kecil. Kenapa kamu bikin heboh begini, Rin? Cuma mobil bodoh. Kalau cuma mobil bodoh, kata Andi datar, kenapa kamu butuh sekali? Bisikan konflik sudah jadi tontonan. Tamu di lantai dan So berhenti bergerak. Pemain saksofon band memegang alatnya di tengah nodo, ragu mau lanjut. Ibu mendekat, parfumnya yang sama sejak aku kecil tiba-tiba terasa menyengat. Kamu bikin malu keluarga karena hal sepele. Pikirkan nama baik keluarga. Nama baik keluarga, ulangku. Koto-koto itu membuka sesuatu di dalamku. Suara terapis di kepalaku bergema, pola akan terus berlanjut sampai diputus tegas. Bertahun-tahun aku mengangguk setuju tapi tidak berbuat opo-opo. Tapi berdiri di lace putih ini,
Aku melihat jelas masa depan kalau aku mundur lagi. Ini bukan soal mobil. Ini soal hormat. Ini soal kehidupan yang Andi dan aku bangun bersama. Aku ingat obrolan prapernikahan kami di lantai ruang tamu dikelilingi kardus packing. Kita butuh batas, kata Andi sambil genggam tanganku. Keluargamu akan terus ambil sampai tidak ada yang tersisa. Aku setuju waktu itu. Kenapa sekarang sulit? Karena lebih mudah menyerah daripada bertahan. Karena aku bangun identitasku sebagai anak bertanggung jawab, pendamai, anak yang selalu mengerti. Dia memanfaatkan diamku sebentar. Ibu benar. Kamu mempermalukan diri sendiri. Kami bukan lembaga amal, dia, kata Andi tegas tapi tidak kasar. Pak Joko maju dan ambil dokumen notaris dari tanganku. Dia bocor teliti, kacamata di ujung hidung. Ini kelihatan mengikat secara hukum, katanya sambil kembalikan. Dari sudut mata, aku lihat Mito diam-diam angkat ponsel, rekam reaksi ibu. Perencana pernikahan bergerak di antara tamu, arahkan perhatian ke meja dessert. Bu Dewi letakkan tangan mantap di bahuku. Rino, sayang, katanya. Kamu mau apa terjadi sekarang? Moto ibu menyipit. Dia mau berhenti mempermalukan kita dan bersikap seperti keluarga. Tidak, ibu, kataku sekarang mudah. Aku akhiri tradisi ini. Tradisi di mana dia dapat opo sojo dan aku harus tersenyum. Aku keluarkan amplop kedua dari celut, lebih kecil, tanpa tanda. Ini surat bukti akses tidak sah ke properti kami. Dia masuk garasi tanpa izin untuk foto mobil yang bukan miliknya. Pak Hari maju di antara kami. Ini pernikahan, bukan pengadilan, pintanya, suaranya agak pecah. Benar, jawabku. Jadi mungkin kita berhenti memperlakukan pencurian sebagai cinta. Koto-koto itu menggantung di udara, benar, menyakitkan, dan perlu. Mulut ibu terbuka lalu tertutup. Untuk pertama kali, dia tidak punya jawaban siap. Aku rasakan kemenangan hampa. Motoku panas karena air mata yang tidak tumpah. Bukan sedih, tapi kelelahan 31 tahun pola ini. Akhirnya diputus. Lengan Andi melingkar di pinggangku. Dia berbalik ke band yang masih diam, mainkan sesuatu, katanya. Pemain saksofon angguk dan melodi lembut isi keheningan canggung. Andi bawa aku menjauh dari keluargaku ke lantai dansa. Kamu baik-baik saja, bisiknya. Belum. Tapi nanti akan. Mobil itu kelihatan lebih cocok di kita, kataku. Senyum di wajahnya sepadan dengan setiap momen tak nyaman. Di belakang, suara Tia naik lagi, tapi sekarang terdengar jauh, kurang kuat. Bisikan ibu tidak lagi punya wewenang. Hanya suara biasa, bukan perintah. Saat Andi dan aku melangkah pelan di lantai dansa, tamu perlahan kembali ke obrolan. Momen berlalu, tapi sesuatu mendasar sudah bergeser. Aku tangkap mata Bu Dewi di seberang resepsi. Dia angkat gelas campaknya sedikit, toas diam Pak Joko di sampingnya angguk tegas sekali. Untuk pertama kali, aku pilih jalanku sendiri bukan yang sudah disiapkan orang lain. Beban harapan terangkat sedikit dari bahuku, dan aku berdiri lebih tegak dalam pelukan Andi saat kami rebut kembali hari pernikahan, satu langkah dansa demi satu. 2 hari kemudian, aku bangun karena bunyi ponsel. Bukan pesan selamat pagi lembut dari Andi, tapi banjir notifikasi. Perutku mual saat buka layar. Postingan Facebook dia langsung menyolo. Ada orang yang lebih sayang mobil daripada keluarga. Berdoa untuk yang mengukur cinta dengan uang bukan kenangan. Komentar mengalir dari teman pendukung, saudara jauh, dan tentu ibu. Berdoa untuk yang lupa asal-usul. Keluarga harus nomor 1. Andi bergerak di sampingku. Odo apa? Aku putar ponsel ke dia.
Rahangnya mengeras saat bocor. Mereka coba tulis ulang sejarah, kataku sambil scroll notifikasi lebih banyak. Grup keluarga WhatsApp meledak semalaman. Sepupu dan bibi ungkapkan kekhawatiran soal sikapku di pernikahan. Bibi Deborah, Rino, kami semua khawatir. Ini bukan kamu. Paman Robert, kenangan pernikahan harus dihargai, bukan dirusak debat sepele. Andi ambil ponselku dan letakkan telungkup di nakas. Biarkan mereka bicara. Kita tahu yang terjadi. Ponselku bergetar lagi. Mito kirim link ke halaman Kitab Bisa. Judulnya bikin darahku mendidih. Dikhianati keluarga di hari pernikahan. Bantu adik mulai baru. Deskripsinya lebih buruk. Kakak dan suaminya putuskan di hari pernikahan mereka butuh mobil kedua lebih dari aku butuh mobil pertamaku. Bantu aku atasi pengkhianatan keluarga ini. 200.000 rupiah sudah terkumpul. Orang-orang bayar untuk ikut drama, tawa Andi mengejutkanku. Aku refresh halaman. Donasi baru muncul. Rp 200.000 dari seseorang bernama Realito dengan komentar, mending cari kerja daripada minta-minta. Tawa terkejut keluar dariku. Suara itu asing di telingaku, seperti karatan Kareno jarang dipakai. Kapan terakhir aku tertawa soal Tio atau ibu? Kita abaikan sojo, koto Andi sambil tarik aku lebih dekat. Ini yang mereka inginkan, tarik kita ke narasi mereka. Ponselku berdering. Fotografer pernikahan, Lindo. Rino, aku mau kasih tahu. Ibumu telepon minta aku hapus beberapa foto resepsi, khususnya yang tunjukkan percakapan di meja hadiah. Tanganku erat di ponsel. Dan aku bilang foto-foto itu milik kamu dan Andi. Dia tidak senang. Terima kasih sudah kasih tahu. Kirim semuanya ke folder cloud aman hari ini, termasuk file mentah. Setelah telepon, Andi sudah berpakaian dan ambil laptop. Kita harus dokumentasikan semuanya. Screenshot semua posting, chat, dan kita bisa. Aku angguk, akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ini bukan soal mobil. Ini soal cerita yang mereka coba ceritakan, di mana aku jadi villain, anak tidak tahu berterima kasih yang membelakangi keluarga. Andi berhenti. Aku rasa kita ganti kunci sojo, siapa tahu. Mereka tidak akan masuk rumah begitu sojo, kataku. Tapi bahkan saat koto itu keluar, aku tahu lebih baik. Batas tidak pernah ada di keluargaku. Lebih aman daripada menyesal, koto Andi sudah cari tukang kunci. Bel pintu berbunyi 3 jam kemudian. Lewat lubang intip, aku lihat ibu dan ayah berdiri di teras. Ibu genggam tas dengan buku-buku putih. Mereka datang, panggilku ke Andi di dapur. Dia muncul di samping, remas bahuku. Siap. Aku tarik napas dalam dan buka pintu. Mata ibu merah, air mata mengancam tumpah. Aku tidak percaya anakku sendiri mempermalukan aku begini. Pak Hari maju, tangan terbuka menenangkan. Ibumu tidak tidur sejak pernikahan, Rino. Aku juga tidak, jawabku, tapi alasannya berbeda. Mereka ikut kami ke ruang tamu. Ibu duduk di ujung sofa seperti siap lari kapan saja. Pak Hari berdiri di belakang, tangan di bahunya. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, kata ibu, suara gemetar. Semua pengorbanan, semua dukungan. Ini cara kamu balas. Rasa bersalah lomo naik di tenggorokanku. Tapi sesuatu lain naik lebih cepat, kejelasan. Pengorbanan opo, Bu? Dukungan opo? Suaraku tenang, lebih mantap dari pernah. Saat aku butuh kawat gigi, Bu bilang tidak mampu, tapi Tia dapat tahun yang sama. Saat aku kerja 2 kerja untuk kuliah, Bu Josik pinjaman Tia. Saat aku tabung 3 tahun beli mobil pertama, Bu kasih uang Tia untuk mobilnya.
Saat aku diterima tapi tidak mampu, Bu bilang kadang harus realistis. Saat dia diterima Bu ambil hipotek kedua. Saat aku mulai bisnis desain, Bu bilang itu cuma hobi. Saat dia coba fotografi 6 bulan, Bu beli kamera 30 juta. Setiap contoh jatuh seperti batu ke air tenang, ciptakan riak pengakuan di ruangan. Aku habiskan seluruh hidup menerima lebih sedikit supaya dia dapat lebih. Tapi tidak kali ini. Tidak di hari pernikahanku. Tidak dengan hadiah yang bukan hak ibu berikan. Kejutan ibu hampir lucu. Dia belum pernah dengar aku bicara begini. Aku sendiri belum pernah. Koto-koto terasa asing tapi benar di lidah. Ini bukan soal mobil, lanjutku. Ini soal hormat, sesuatu yang aku tidak pernah minta tapi selalu pantas. Ponselku bergetar di meja kopi. Mito kirim pesan lain, tetap kuat. Aku di belakangmu. Bersamaan, ponsel Andi bunyi pesan dari orang tuanya. Makan malam di rumah kami malam ini. Kami mau tunjukkan dukungan. Moto ibu melirik ponsel kami. Siapa itu? Kamu bicara soal kami ke orang asing. Mereka bukan asing, koto Andi. Mereka sistem pendukung kami. Orang yang hormati batas. Pak Hari gelisah. Rino, kami cuma mau selesaikan ini diam-diam. Urusan keluarga harus di keluarga. Aku setuju, kataku. Dan Andi sekarang keluargaku. Ini bukan kamu, bisik ibu. Odo yang ubah kamu melawan kami. Aku berdiri tiba-tiba, lelah dengan percakapan lingkaran. Saya minta kalian berdua pergi sekarang. Moto ibu melebar. Kami naik mobil jauh-jauh. Tanpa telepon dulu, potongku. Lagi-lagi batas dilanggar. Keluarga tidak memperlakukan keluarga begini, koto ibu senjata terakhirnya. Aku tatap matanya mantap. Tepat sekali. Makanya ini harus berubah. Untuk pertama kali, aku lihat ketidakpastian sejati di moto ibu. Realisasi bahwa taktik biasanya, air moto, rasa bersalah, kewajiban keluarga, sudah hilang kekuatannya. Pak Hari pandang ibu lalu aku. Odo kilat pengertian, mungkin bahkan hormat di wajahnya. Saat pintu tertutup di belakang mereka, Andi peluk aku. Kamu berhasil. Ponselku bergetar lagi. Terapis, sesi darurat tersedia minggu ini kalau perlu. Kita dokumentasikan semuanya, kataku sambil ke laptop. Setiap chat, setiap posting media sosial, setiap panggilan. Andi angguk, sudah buka video pernikahan. Kita simpan semua kalau-kalau. Bersama kami draft email ke seluruh keluarga, tetapkan batas jelas untuk kontak masa depan. Tidak ada kunjungan tanpa pemberitahuan, tidak ada hinaan publik, tidak ada manipulasi lewat anggota keluarga lain. Kalau mereka abaikan, tanya Andi. Moko kita ambil keputusan. Aku simpan draft. Belum siap kirim. Kami habiskan malam buat rencana cadangan. Kalau pelecehan lanjut, kalau mereka muncul di kantor, kalau mereka hubungi keluarga Andi lagi. Untuk pertama kali, aku merasa selangkah di depan bukan kejar-kejaran putus asa. Minggu berikutnya, aku lipat sweater lain dan masukkan rapi ke koper yang terbuka di ranjang. Andi berdiri di lemari, tarik tumpukan celana jeans. Siap kabur besar, tanyanya dengan senyum miring. Bukan kabur, koreksiku. Tapi tidak ada gigitan di koto-kataku. Ini reposisi strategis. Jalan pantai selatan Jawa memanggil, road trip seminggu spontan yang kami bahas berbulan-bulan tapi belum pernah lakukan. Sekarang waktunya terasa pas. Bukan lari, tapi bergerak ke sesuatu yang lebih baik. Sudah pasang, tanyaku, angguk ke garasi. Alat pelacak sudah dipasang, konfirmasi Andi. Dan dashcam merekam.
Kalau Odo yang coba opo-opo dengan mobil, kita punya bukti. Honda Cerv yang diperebutkan, hadiah pernikahan yang ibu dan Tia coba ambil, jadi lebih dari kendaraan. Ini simbol batas kami, pernikahan kami, front bersatu. Aku tidak pernah bayangkan tantangan pernikahan pertama, kami melibatkan pertahanan properti dari keluarga sendiri. Bagus. Aku cek ponsel, konfirmasi email terjadwal, yang akan kirim pernyataan batas kami ke seluruh keluarga besok pagi. Kita hidup baik daripada bertarung. Itu balas dendam terbaik. Andi berhenti, berdiri di sisiku. Kamu yakin mau lakukan ini? Rasanya seperti kita sembunyi. Memang itu yang kita lakukan, akui aku sambil sentuh lengannya. Tapi bukan karena takut, karena darurat mereka bukan darurat kita. Saat Andi selesai packing, aku cek lagi sistem keamanan rumah. Kamera baru tutup pintu depan dan jalan masuk. Kunci diganti 3 hari lalu. Surat dialihkan ke Poboj. Rasanya berlebihan, tapi perilaku ibu yang memburuk memaksa kami. Kira-kira mereka sadar kita pergi sebelum email masuk, tanya Andi. Aku pandang ponsel. 3 panggilan tak terjawab dari ibu hari ini. Mereka akan sadar, kataku. Tapi saat itu kita sudah lihat matahari terbenam di pantai anyar. Bel pintu berbunyi. Tulang punggungku kaku. Abaikan, kata Andi sambil tutup koper. Bel berbunyi lagi, diikuti ketukan keras. Ponselku bergetar dengan chat dari rekan kerja Liso. Ibu dan adikmu di kantor desain. Mereka tanya kamu. Harus bilang kamu sakit hari ini. Tenggorokanku kering. Mereka di tempat kerjaku. Opo? Andi ambil ponsel, bocor pesan. Ini sudah lewat batas. Chat lain datang. Ibumu nangis. Tia bilang ke semua orang kamu hancurkan keluarga. Aku ambruk di ranjang, ruangan agak berputar. Ibu main air mata untuk rekan kerjaku. Wajah Andi mengeras. Mereka pikir bisa manipulasi kamu lewat pekerjaan. Liso kirim pesan akhir. Ibu baru bilang ke atasanmu kamu lagi breakdown saraf dan keluarga khawatir. Kemarahan panas membanjiri pembuluh darahku, bakar shot awal. Dia coba rusak reputasi profesionalku sekarang. Saat aku telepon atasan jelaskan situasi, Andi cek ponselnya dan umpat pelan. Kita bisa, katanya tunjuk layar. Sudah capai Rp 45 juta. Dia tambah update baru, klaim kami ancam hukum karena dia bicara benar soal pelecehan keluarga. Bel pintu ketiga kali. Andi intip lewat tirai. Ayahmu. Suara Pak Hari lewat pintu. Rino, tolong. Ibumu mungkin butuh perawatan medis karena stres ini. Kamu harus bicara dengannya. Aku kirim email cepat ke dokumentasikan kunjungan kantor, lampirkan screenshot kamera keamanan yang Liso forward tunjuk ibu dekati rekan. Suaraku tetap mantap saat akhirnya jawab ayahku. Pak, kalau ibu butuh medis, telepon 112. Bukan aku. Dia ibumu, pintanya. Dan aku putrimu, jawabku. Tapi itu tidak buat aku bertanggung jawab atas manipulasi emosinya. Setelah dia pergi, ponsel Andi bunyi dari nomor tak dikenal. Istrimu ubah kamu melawan keluarga. Itu jenis wanita yang mau kamu habiskan hidup bersamanya. Andi blokir nomor tanpa jawab. Siap jalan. Aku pandang sekali lagi rumah kami, tanya dalam hati dalam keadaan opo saat kami kembali. Ayo. Honda Cerv meluncur. Aku tahan keinginan pandang ke belakang. Darurat mereka bukan daruratku. Aku ulang, untuk diriku dan Andi. 2 hari kemudian, di hotel pantai dengan jendela menghadap Samudra Hindia, Liso kirim update lebih. Kamera keamanan rekam seluruh aksi dia di kantor.
Rekaman tunjuk dia jatuhkan pot tanaman saat atasan tolak beri jadwal pribadiku. Ibumu coba hubungi orang tuaku, kata Andi sambil tutup telepon. Ayah langsung tolak. Bilang tidak mau ikut taktik manipulasi. Email batas sudah bekerja. 3 sepupu kirim pesan mereka ragu versi ibu. Halaman kita bisa sudah di-flag investigasi setelah aku kirim bukti bantah klaim dia. Malam itu, ayahku telepon lagi. Suaranya berbeda, lelah, pasrah. Moyo, mungkin kita kelewat jauh, ku dengar dia bilang di latar sebelum sadar aku jawab. Rino, mulainya. Adikmu dapat konsekuensi di kerjanya. Kejadian di kantormu sampai ke bosnya. Sayang sekali, kataku. Dan aku benar-benar maksud itu. Meski segalanya, aku tidak mau dia menderita. Aku cuma mau pola berhenti. Bisakah kamu telepon dia, urusin, tanyanya. Tidak, Pak. Ini bukan urusanku bersihkan. Setelah telepon, aku posting foto Andi dan aku lihat sunset dari tebing indah. Tanpa caption, hanya gambar kebahagiaan kami. Dalam menit, teman kuliah dan rekan kerja komentar dengan emoji hati dan pesan dukungan. Mito chat pribadi. Semua orang lihat opo yang mereka lakukan. Kami semua tim Rino. Kontras tidak bisa lebih jelas. Pelarian pantai damai kami lawan kekacauan yang mereka ciptakan. Saat mereka berjuang kontrol narasi, kami lihat ombak hantam tebing, jalan panjang di pantai kosong, dan temukan toko buku kecil di kota pantai. Malam itu, email anonim datang. Aku lihat pola ini bertahun-tahun. Ibumu lakukan hal sama ke saudarinya di tahun 90-an. Tetap kuat. Beberapa dari kami mengenali yang terjadi. Aku tunjuk Andi, dia tarik aku dekat. Kita lakukan hal benar. Di ranjang malam itu, dengar ombak jauh, aku sadar pernikahan kami semakin kuat lewat krisis ini. Kami hadapi tantangan besar pertama dan tetap teguh bersama. Aku cinta kamu, bisik Andi di gelap. Aku juga cinta kamu, jawabku, rasakan beban tahun-tahun terangkat dari bahu. Ponselku bunyi notifikasi. Update media sosial dari dia. Singkat tak biasa, keluarga itu rumit. Untuk pertama kali, tidak ada komentar dari ibu. Retak pertama di front bersatu mereka muncul. 7 hari kemudian, ponselku bergetar lagi. Suara ibu berderak lewat speaker. Setiap isak diatur sempurna untuk efek maksimal. Aku ibumu, Rino. Bagaimana kamu bisa tinggalkan aku begini? Suaranya pecah di tempat yang selalu sama saat dia mau sesuatu. Setelah semua yang aku lakukan untukmu. Aku letakkan ponsel di meja dapur. Andi pandang dari kopinya, alis terangkat tanya diam biasa, kataku sambil geser jari hapus pesan. Katanya kami robek keluarga karena tidak jawab telepon. Ponsel Andi nyolo. Selanjutnya, rapat darurat keluarga Sabtu ini. Dia bocor, ayahmu kirim ke semua orang. Bilang kita perlu pulang sekarang. Chat dari sepupu Janet, kamu harus datang. Ibumu hancur sekali. Apa pun bisa diperbaiki. Odo dari ayahku juga. Aku tunjuk Andi pesan yang muncul momen kemudian. Rino, aku rasa kamu salah paham beberapa hal. Datang Sabtu dan kita bicara seperti orang dewasa. Odo video dari dia. Andi miringkan layar ke aku. Adikku tatap kamera, ekspresi serius. Rin, aku cuma mau bilang maaf kalau aku sakiti kamu. Irama latihan tak salah lagi. Koto-koto ibu lewat mulut dia. Keluarga harus saling maaf. Itu yang ibu selalu bilang. Aku tutup mata dan tarik napas dalam. Daruratnya adalah kontrol mereka mulai lepas. Pesan tidak berhenti. Bibi Lindo telepon soal kondisi ibu.
Paman Robert Email soal lakukan hal benar. Sepupu Prajat bahwa darah lebih kental dari air. Setiap pesan bawa arus bawah somo, pulang. Minto maaf. Kembalikan tatanan lomo. Lalu ibu eskalasi. Surat resmi datang. Kop surat hukum buat kelihatan penting. Dia ancam gugat warisan dari nenek. Katanya kamu tidak waras sekarang, koto Andi sambil scan dokumen. Ponselku bergetar cat dari teman Smolomo. Dengar kamu lagi odo masalah. Ibumu khawatir berat soal kesehatan mentalmu. Postingan Facebook ibu baru muncul di notifikasi. Kadang orang yang kita cintai berubah drastis sampai kita tidak kenal lagi. Doa untuk putri sulungku di masa sulit ini. Tia ikut dengan posting sendiri. Saat kepribadian seseorang berubah total, biasanya itu jeritan minta tolong. Intervensi keluarga mungkin satu-satunya jawaban. Pukulan akhir datang saat sepupuku forward undangan pesta ulang tahun pernikahan orang tuaku bulan depan. Dalam tulisan elegan, datang rayakan penyembuhan keluarga kami. Begitu mudah, bisikku sambil tatap semua pesan tersebar di meja dapur. Cuma datang, senyum, pura-pura tidak pernah terjadi. Buat semuanya hilang. Andi duduk di sisiku, tangannya hangat di tanganku. Apakah benar-benar hilang? Malam itu, Andi pandang dari laptop. Kamu rasa putus total perlu? Mungkin kontak terbatas dengan batas. Pertanyaan itu kejutkan aku. Kamu yang bilang aku tahu. Aku dukung apapun yang kamu putuskan. Ini masih orang tuamu, adikmu. Aku putar ulang pesan suara ibu yang menangis di kepala. Rasa sakit lomo menyebar di dodo, rasa tanggung jawab putus oso-moso kecil. Bagaimana kalau aku berlebihan, bisikku, ungkap ketakutan yang menghantui. Bagaimana kalau ini cuma aku dramatis soal mobil? Andi duduk di sofa. Kita pikirkan dengan jernih. Bukan dari marah atau sakit, tapi kejelasan. Kami habiskan berjam-jam beda setiap manipulasi, setiap trip rasa bersalah, setiap kali aku diharap beri sementara dia ambil. Kami peto polo sejak kecil. Coro ibu selalu posisikan diri sebagai korban saat kontrolnya dipertanyakan. Ini bukan soal mobil, kataku akhirnya, realisasi meresap ke tulang. Tidak pernah. Pagi berikutnya, aku draft surat. Bukan dengan amarah atau dendam, tapi presisi beda. Kepada keluargaku, tulisku. Setelah pertimbangan matang, aku tetapkan batas-batas ini yang tidak bisa ditawar. Surat tetapkan syarat jelas, tidak odo kunjungan tak diundang, tidak odo hadiah bermuatan, tidak odo posting media sosial tentangku tanpa izin. Pelanggaran berarti 6 bulan tanpa kontak. Sebelum hubungan lanjut, terapi keluarga wajib dengan terapis pilihanku. Aku lampirkan dokumentasi, timeline insiden 20 tahun dari kamar, yang dipaksa serahkan umur 12 sampai insiden mobil hari pernikahan. Video pernikahan tunjuk upaya manipulasi ibu dalam konteks penuh. Surat dari teman yang saksikan pola bertahun-tahun. Catatan keuangan tunjuk aku mandiri sejak 19 sementara dia terus dibantu. Surat terapis jelaskan dinamika capegoating keluarga. Dengan Andi di samping di Samsat, kami alihkan registrasi mobil hanya atas nama kami. Kita tidak jawab panggilan darurat, kataku saat siap kirim respons. Kita lakukan atas syarat kita. Paket tiba di rumah orang tuaku Kamis pagi, 2 hari sebelum rapat darurat mereka. Salinan sekaligus masuk kotak pos setiap anggota keluarga besar yang tekan kami rekonsiliasi. Ibu telepon dalam 1 jam, suaranya nyaring kaget. Opo ini? Kamu tidak mungkin harap itu syaratku, kataku tenang. Aku tidak marah. Aku tidak mau balas dendam. Aku mau damai. Tia posting screenshot surat batasku di Instagram dengan ejekan. Malamnya dia hapus setelah banyak anggota keluarga komentar bahwa postingnya justru buktikan poinku.
Paman Robert telepon, nodo rendah. Aku tidak tahu situasinya seburuk ini, Rino. Bibi Lindo chat, kami tidak akan datang ke intervensi Sabtu. Panggilan paling mengejutkan dari ayahku. Aku bocot emailinimu, katanya, suara pelan tak biasa. Ada hal-hal yang aku tidak lihat terjadi di bawah atapku sendiri. Jeda panjang. Kami seharusnya lebih baik untukmu, Rino. 2 hari kemudian, ibu tinggalkan voicemail, suaranya lebih kecil dari pernah. Mungkin aku kadang tidak adil. Aku cuma mau yang terbaik untuk kedua anakku. Andi forward run Facebook dia terbaru. Enak ya kalau ibu berhenti bela kamu setelah 30 tahun selalu pihak kamu. Rapat darurat keluarga dibatalkan. Undangan pesta ulang tahun direvisi tanpa sebut penyembuhan keluarga. Ancaman gugat warisan hilang diam-diam. 3 minggu lewat tanpa satu kontak pun. Sunyi terpanjang dalam hidup dewasaku. Pagi minggu cerah, Andi lempar kunci Honda Cerv ke aku. Mau ke mono? Aku duduk di belakang kemudi, atur spion. Refleksi tunjuk wanita, yang akhirnya kenal dirinya sendiri. Kemono sojo selomo ke depan. Kami jalan di pesisir, jendela turun. Mobil yang dulu simbol kontrol keluargaku, sekarang bawa kami ke kebebasan. Ironi tidak luput dariku. Dalam kehilangan keluarga yang tuntut penyerahan terus-menerus, aku temukan diriku. Jalan membentang di depan, tak berujung dengan kemungkinan. 6 bulan kemudian, aku berdiri di kebun kecil kami, jari dalam tanah, tanam rosemary di samping pohon jambu. Kami sudah di rumah kecil di pinggiran Bandung, jauh dari kekacauan yang ditinggalkan. Bisnis desain grafisku, yang mulai 3 bulan lalu sudah punya klien lebih dari yang bisa kuhandle. Anjing penyelamat kami, Pebar, berbaring di spot sinar matahari, moncong silvernya di atas cakar silang. Sistem keamanan yang kami pasang setelah pindah jarang aktif sekarang. Kopi sudah siap, panggil Andi dari jendela dapur. Ritual kopi Sabtu pagi di teras jadi kebiasaan kami, bersama jalan malam dengan Peper dan Pancake minggu di mono kami adu bentuk paling absurd. Aku sapu tanah dari tangan dan tarik napas dalam. Rumah kami wangi kopi, tanah baru dibalik, dan damai, bukan kecemasan konstan yang aku besar. Surat datang saat aku cuci tangan. Andi bawa masuk, sortir tagihan dan majalah sebelum berhenti di amplop biru pucat. Dari ibumu, katanya, ragu di suara. Dodoku sesak sebentar, tapi perasaan lewat cepat. Kasih lihat. Di dalam kartu odo bunga di depan. Tulisan tangan ibu isi bagian dalam. Kami rindu kamu. Keluarga harus maaf. Aku bocor sekali, senyum tipis, lalu robek rapi dua. Frasa yang sama yang ibu pakai di pernikahan. Tapi responsku tidak bisa lebih berbeda. Tidak odo amarah bakar perut. Tidak odo air mata mengancam, hanya kepastian tenang. Di rak perapian odo foto pernikahan berbingkai, momen konfrontasi tertangkap sempurna. Wajah ibu terkejut. Andi di sisiku, amplop di tangan gemetarku. Setahun lalu, foto itu akan penuh rasa malu. Sekarang ingatkan hari aku akhirnya berdiri. Kamu baik, tanya Andi, lihat aku jatuhkan kartu robek ke tempat daur ulang. Lebih dari baik, jawabku jujur. Wanita yang 30 tahun jadi anak bertanggung jawab, feature abadi, pendamai keluarga. Dia sudah hilang. Di tempatnya berdiri seseorang yang kenal nilai dirinya di luar kegunaan bagi orang lain. Aku temukan penyembuhan lebih lewat hidup sadar daripada sesi terapi monopun. Batas tidak hancurkan keluarga, mereka definisikan keluarga. Malam itu, kami rayakan opo yang kami sebut ulang tahun batas dengan takawut dari resto Thailand favorit. Andi angkat gelas toast. Untuk kebebasan, katanya. Untuk damai, tambahku. Teman baru kami Jaime dan Mark ikut dessert.
Persahabatan atas hormat saling terasa segar tanpa drama. Tanpa drama keluarga kuras energi, karierku juga mekar. Sesekali rasa kehilangan datang, ulang tahun, hari raya, tapi tidak lagi kendalikan aku. Kamu tahu apa yang aku perhatikan, kata Andi saat teman pulang. Kamu berdiri lebih tegak sekarang. Minggu lalu, rekan kerja cerita soal adik manipulatifnya. Aku bagikan pengalaman tanpa pahit, rekomendasikan sumber yang bantu aku, dan lihat pemahaman muncul di matanya. Aku mulai kontribusi anonim ke grup dukungan online untuk orang yang putus pola generasi. Rasanya seperti tujuan mekar dari rasa sakit. Malam berikutnya, kami jalan di pantai selatan dengan mobil, yang sama yang picu konflik banyak. Sekarang mobil itu wakili kebebasan bukan pengkhianatan. Aku turunkan jendela, biarkan udara garam isi paru. Dulu aku pikir rumah adalah tempat aku besar, kataku ke Andi saat kami lihat ombak hantam batu di bawah. Bertahun-tahun aku coba dapat jalan kembali ke tempat yang tidak pernah benar-benar sambut aku. Musim liburan mendekat, tapi pertama kali aku tidak ada rasa takut. Masa lalu tidak dihapus. Itu terkendali. Kami parkir di tebing pantai saat sunset ubah Cakrawala jadi jalur oranye dan pink. Aku genggam kunci mobil di telapak, rasakan beratnya. Berat kepemilikan, bukan hanya kendaraan, tapi hidupku. Keluarga bukan siapa yang lahirkan, bisikku saat Andi genggam tanganku. Keluarga adalah siapa yang berdiri di sisimu saat kebenaran keluar. Di depan kami, Cakrawala luas membentang tak berakhir, janji hari esok. Pernahkah kamu harus tarik garis dengan keluarga untuk lindungi kedamaianmu? Rino temukan bahwa kadang hal paling penuh cinta adalah tetapkan batas. Apa yang kamu lakukan di posisinya?